Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik Jilid 4i dengan tema yang berjudul Kayanya Negeriku. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya di kemudian hari. Dan untuk melihat halaman video sebelum dan sesudahnya silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu, silahkan langsung saja adik-adik dibuka buku Bu Petik 4i-nya yaitu di halaman 94. Di halaman 94 ini ada latihan IPS. Dimulai dari nomor 1, beberapa kegiatan pemanfaatan sumber daya alam alam menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan. Tulislah dampak yang timbul dari kegiatan berikut. Yang pertama, menimbun sampah di dalam tanah. Jawabnya adalah mencemari kelestarian tanah. Membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Jawabnya adalah merusak atau dampaknya adalah merusak habitat hewan di hutan. Membuang air bekas cucian baju ke selokan. Dampaknya adalah mencemari ekosistem di selokan. Menggunakan pestisida untuk membasmi hama. Dampaknya adalah merusak unsur hara tanah. Dan menggunakan perahu mesin sebagai sarana transportasi itu juga berdampak mencemari kelestarian air laut. Nomor 2, perhatikan kedua gambar berikut. Ada gambar A dengan penuh asap dan gambar B dengan naik sepeda. A, menurutmu adakah keterkaitan antara kedua gambar di atas? Jelaskan contoh. Jelaskan dengan contoh. Ada polusi udara dari kendaraan menyebabkan udara menjadi kotor, sehingga harus menggunakan masker. B, apa akibat yang ditimbulkan dari kondisi lingkungan pada gambar A? Jawabnya adalah udara tercemar, kurangnya udara bersih, menyebabkan penyakit pernapasan. C, tulislah kegiatan lain yang dapat mengurangi dampak dari kondisi lingkungan pada gambar A. Jawabnya adalah menanam pohon di pinggir jalan dan penggunaan transportasi umum. Nomor 3, perhatikan kedua gambar berikut. Ada gambar hutan yang dibuat jalan, kemudian ada penebangan hutan secara liar yang B. Pertanyaan yang A, apakah kondisi kedua lingkungan di atas disebabkan oleh kegiatan yang sama? Jika iya, jelaskan kegiatannya. Jawabannya adalah iya. Rusaknya lingkungan tersebut disebabkan penebangan liar di kawasan hutan. B, bandingkanlah manakah merupakan yang memiliki dampak paling besar bagi lingkungan sekitar. Jawabnya adalah gambar A, karena menyebabkan pergeseran tanah dan longsor ketika hujan. C, tulislah upaya perbaikan lingkungan yang dapat dilakukan untuk setiap gambar di atas. Dua-duanya dilakukan dengan reboisasi di kawasan hutan. Jika sudah, kita lanjutkan ke baliknya. Nomor 4, Bu Lastri memiliki sebuah bak di teras rumah. Bak tersebut digunakan untuk menampung air hujan di teras rumahnya yang bocor. Setelah hujan reda, Bu Lastri tidak langsung membuang air dalam bak, akibatnya timbul jentik-jentik nyamuk. A, apakah dampak dari perilaku Bu Lastri tersebut? Jawabnya adalah sumber penyakit demam berdarah. B, apa yang sebaiknya dilakukan agar jentik nyamuk tidak menimbulkan penyakit bagi Bu Lastri dan keluarga? Jawabnya adalah membuang genangan air setelah selesai hujan. C, apa saranmu untuk Bu Lastri? Jawabnya adalah segera membuang genangan air. 5, perhatikan gambar berikut. Taman Laut Bunaken merupakan salah satu tempat wisata bahari yang terletak di Pulau Sulawesi. Di taman ini pengunjung dapat melihat langsung terumbu karang dan hewan-hewan bawah laut. Pertanyaan yang A, menurutmu apakah kegiatan pada tempat wisata tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut? Jelaskan. Jawabannya adalah iya. Menyentuh terumbu karang dapat merusak ekosistem dan kelestarian bawah laut. B, apa saja dampak dari kegiatan tersebut bagi lingkungan sekitar? Jawabnya adalah rusaknya ekosistem bawah laut. C, tulislah upaya pelestarian yang dapat dilakukan oleh para pengunjung. Jawabnya adalah tidak menyentuh terumbu karang dan tidak mengambil ikan-ikan. Nomor 6, tulislah tindakan yang sebaiknya dilakukan sesuai situasi berikut.
Pastikan tindakan tersebut dapat menjaga kelestarian lingkungan. Yang A. Nelayan ingin memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah menggunakan alat tangkap jala. B. Pak Haji ingin tanaman pertaniannya tumbuh subur. Tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah menggunakan pupuk kompos. C. Pemilik pabrik hendak membuang limbah. Sebaiknya adalah mengolah limbah terlebih dahulu. D. Edo ingin mengembalikan kesuburan hutan yang gundul. Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah melakukan reboisasi. Dan yang E. Sampah menumpuk di tepi jalan. Apa yang harus kita lakukan yaitu membuang ke tempat penampungan sampah. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan PPKN. Adik-adik silakan dibuka buku PPKN-nya yaitu halaman 99. Nomor 1, berilah tanda centang pada usaha pelestarian hutan yang tepat. Kalimat yang pertama kita centang yaitu menebang pohon yang sudah tua dan menyisakan pohon yang masih muda. Kemudian yang 4, kalimat yang keempat kita centang yaitu menanami kembali lahan yang gundul setelah ditebang. Dan kalimat yang kelima kita centang juga yaitu menambah jumlah polisi hutan untuk menjaga hutan. 2, perhatikan gambar-gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ada gambar A dan ada gambar B. Selokan sekolah yang kotor. Ini dia adik-adik ya. Akibat yang ditimbulkan adalah air selokan tergenang dan banjir. Sementara di sini ada mencoret-coret papan petunjuk. Akibat yang ditimbulkan adalah rusaknya fasilitas umum. Kemudian di bawahnya sini ada kewajiban yang sebaiknya dilakukan adalah membersihkan selokan. Sedangkan di gambar yang ini kewajiban yang sebaiknya dilakukan adalah membersihkan coretan. Apa pendapatmu nomor 3 tentang tindakan pada cerita berikut? Jelaskan pendapatmu beserta saran untuk tindakan tersebut. A. Jalan di depan rumah Pak Kosim lebih tinggi daripada jalan di depan rumah tetangganya. Pak Kosim mencuci sepeda motor di pinggir jalan depan rumahnya. Air sabun bekas cucian sepeda motor Pak Kosim mengalir menuruni jalan yang lebih rendah. Air itu menggenangi jalan di depan rumah tetangganya. Setuju atau tidak setuju? Jawabannya adalah dicentang yang tidak setuju dengan tindakan Pak Kosim. Alasannya, tindakan Pak Kosim membuat lingkungan menjadi kotor. Saranmu sebagai tetangga Pak Kosim adalah sebaiknya membersihkan air bekas cucian agar tidak tergenang. B. Botol minuman bekas yang terkumpul dari warga mendorong munculnya ide kreatif Bu Lena. Bersama-sama ibu-ibu lain di sekitar tempat tinggalnya, Bu Lena membuat kerajinan tangan dari botol-botol bekas itu. Sebagai contoh tempat pensil, pot tanaman gantung, wadah aksesori, mainan robot-robotan, dan keranjang sampah. Hasil kerajinan tangan Ibu Lena dan teman-teman dijual melalui pameran. Hasil kerajinan tangan itu banyak diminati pembeli sehingga dapat ikut menambah penghasilan keluarga mereka. Jawabannya, aku setuju dengan perbuatan Ibu Lena. Alasannya, tindakan Bu Lena turut menjaga kelestarian lingkungan. Dan saranmu sebagai tetangga Ibu Lena, sebaiknya terus mengembangkan kreativitas penduduk. Nomor 4, perhatikan gambar-gambar berikut. Jelaskan kegiatan gotong royong yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan yang dilakukan beserta manfaatnya. A. Kegiatan gotong royong yang dilakukan adalah kerjasama membangun WC umum. Manfaatnya adalah pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan secara gotong royong. Hak yang diperoleh setelah melakukan kegiatan adalah dapat menggunakan WC umum. B. Kegiatan gotong royong yang dilakukan pada gambar adalah merawat tanaman dengan memberikan pupuk kompos. Manfaatnya adalah tanaman menjadi subur. Hak yang diperoleh setelah melakukan kegiatan adalah memiliki lingkungan yang asri. Nomor 5, amati dan bandingkan tindakan pada gambar berikut. A. Setujukah kamu dengan tindakan anak-anak pada gambar? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah setuju. Tindakan anak-anak dapat melestarikan tanaman di sekitar. B. Apa manfaat tindakan mereka? Jawabannya adalah dapat meningkatkan udara bersih. C. Apa yang akan kamu lakukan jika diajak untuk mengikuti kegiatan tersebut? Jawabnya adalah ikut menanam tanaman secara hidroponik. Itu tadi adalah muatan PPKN, sudah selesai. Sekarang yang terakhir yaitu muatan SBDP. Silakan adik-adik buka bukunya halaman 102, latihan nomor 1. Menyanyikan lagu dapat diiringi dengan alat musik melodis dan ritmis. A. Apa perbedaan alat musik melodis dan ritmis? Jawabnya adalah alat musik melodis memiliki nada, sedangkan alat musik ritmis tidak memiliki nada.
B. Apakah kedua alat musik tersebut memiliki fungsi yang sama? Jelaskan jawabannya adalah iya, yaitu sebagai alat musik pengiring nyanyian lagu. 2. Lengkapilah tabel berikut dengan nama alat musik serta cara memainkan. Nomor 1, namanya triangle, cara memainkannya dipukul. Nomor 2, namanya recorder, cara memainkannya ditiup. Yang ketiga, namanya tamborin, cara memainkannya dipukul. Yang keempat, biola, yaitu digesek. Yang kelima adalah simbal, yaitu dibenturkan atau digesek satu sama lain. Nomor 3, perhatikan potongan lirik lagu berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ada lagu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki. A. Tempo yang digunakan pada lagu tersebut adalah jawabnya andante. B. Tempo tersebut membuat lagu dinyanyikan secara jawabnya adalah lambat. C. Jenis alat musik yang dapat mengiringi lagu tersebut adalah musik melodis, contohnya biola. D. Lagu di atas memiliki makna, yaitu jawabnya Indonesia merupakan tanah air yang subur dan negeri yang elok. Nomor 4, Ayu terpilih untuk mewakili sekolah dalam perlombaan menyanyi antar sekolah. Sebelum berlomba, Ayu mempelajari teknik dasar dalam bernyanyi. A. Apa saja teknik dasar yang harus diperhatikan Ayu sebelum bernyanyi? Jawabnya adalah ada tinggi, rendah, nada. B. Mengapa Ayu harus memperhatikan teknik dasar ketika bernyanyi? Jawabnya adalah agar dapat menyanyikan lagu dengan indah. 5. Tuliskan makna judul-judul lagu nasional berikut. Carilah informasi tentang makna lagu di buku lagu atau internet. Mintalah pembimbingan orang tua saat menggunakan internet. A. Halo Halo Bandung. Jawabnya adalah menggambarkan perjuangan rakyat Bandung. Kemudian baliknya masih ada adik-adik yang B. Gugur bunga. Maknanya adalah nasionalisme dan penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang meraih kemerdekaan. Lagu yang terakhir yaitu Bangun Pemudi dan Pemuda. Maknanya adalah menyatukan ide, cita-cita, semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share. Share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bu Petik Jilid 4i dengan tema Kayanya Negeriku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.